Jemaat Tuhan terkasih, Shalom. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini di Gereja Masehi Injili di Timor, kita mendapatkan bacaan ini 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 2 di bawah terang tema menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang menata, artinya kita sedang berbicara tentang manajerial, manajemen. Bagaimana seseorang itu memanage baik hidupnya, baik keluarganya, baik dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan ketika kita berbicara tentang memanage sesuatu, hal yang paling penting untuk dibicarakan adalah kata prioritas. Prioritas itu yang paling penting di dalam kita memanage, di dalam kita mengatur, di dalam kita menata kehidupan kita. Memanage. Jadi ketika kita mau supaya diri kita itu kokoh, rumah tangga kita kokoh, persekutuan di gereja kokoh, kehidupan kita di kemasyarakatan kokoh, di dalam pemerintahan kokoh, maka kita harus tahu dulu mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi hal paling penting, mana yang menjadi hal paling utama. Begitu. Dan ketika kita berbicara prioritas, kita akan berbicara 2 kata, yaitu siapa dan apa. Siapa dan apa. Ketika kita berbicara tentang prioritas dalam hidup, dalam persekutuan, dalam bermasyarakat, ketika kita berbicara tentang prioritas, kita akan berbicara siapa yang paling prioritas, siapa yang paling utama. Dan kita juga tentu akan bertanya, apa yang paling utama, apa yang menjadi prioritas. Saya memberi contoh ketika kita bertanya tentang siapa di dalam prioritas itu, di dalam kita memanage kehidupan itu. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, saya kasih contoh ketika saya punya anak ada 2 orang. Kalau ada 1 HP di situ, yang kakaknya pegang, dia punya adik akan menangis. Mama, adik mau main HP. Apalagi kalau adik suka pakai bumbu menangis, tentu bapak atau mama akan bilang, kakak bagi-bagi dengan adik. Adiknya kepingin untuk lebih diutamakan, lebih prioritas. Kenapa? Karena ada ego dari dirinya. Kemudian di dalam rumah, saya kasih contoh seperti kalau bapak pulang kerja, dia buka tudung saji tidak ada makanan di dalam. Coba bayangkan, dia akan marah. Kamu makan ini, kamu ingat diri sendiri. Kamu tidak kasih tinggal saya kerja setengah mati. Ini saya kasih contoh. Pertanyaan siapa yang paling prioritas di dalam rumah, itu sangat penting dan tiap-tiap orang bertanya. Ada anak yang cemburu terhadap saudaranya, ada suami yang merasa bahwa dia dinomor 2-kan. Apalagi kalau bapak-bapak sudah mulai pegang HP sendiri-sendiri. Bapak-bapak mulai pegang HP di tempat tidur, pegang HP di tempat duduk, pegang HP di meja makan, pegang HP. Coba bayangkan mama pemuka seperti apa. Begitu. Yang mama akan bilang, apa saja pegang HP, kita ada di sini juga, anggap sama kayak kita batu. Pasti mama-mama akan bilang begitu. Kenapa? Karena tentu di dalam rumah tangga juga mama-mama kepingin supaya suaminya mengutamakan dirinya. Kekasih-kekasih Tuhan, di gereja juga begitu. Di gereja juga begitu. Masing-masing kita ini kepingin untuk menjadi yang paling besar di dalam, kepingin untuk menjadi yang paling utama di dalam.
Ketika ada pekerjaan, ketika ada pelayanan, ketika ada mau buat sesuatu, kita kepingin ada di depan. Dan orang melihat kita menjadi pemimpin. Orang melihat kita itu menjadi yang motor penggerak. Orang lihat kita itu sebagai yang utama. Hal itu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Malah hal itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena kita kepingin untuk melayani. Tetapi kalau sudah dilatar belakangi oleh satu maksud dan tujuan yang salah, maka perbuatannya walaupun baik di mata orang akan salah di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Ada kerja ini dia mau ini, ada pelayanan ini dia mau ini, mau buat ini dia juga yang harus di depan. Kita sebagai majelis, kita sebagai pendeta senang sekali kalau punya orang seperti ini di dalam gereja. Senang sekali. Tapi ketika orang yang sama, dia sudah membangun rencananya sejak malam, membangun rencananya sebelum datang, bahwa dia harus begini, harus begini, harus begini, karena dia ingin menjadi yang utama di dalam gereja. Atau dia tidak mau dia punya saudara atau teman lain lebih diperhatikan dibanding dia. Atau ketika saudaranya ada sesuatu yang lebih dan orang memperhatikan dan di dalam hatinya dia rasa tidak senang, maka latar belakang itu, maksud hati itu akan menjadi batu sandungan bagi kita di dalam mendapatkan kasih Tuhan. Kenapa? Perbuatan kita sebenarnya kelihatannya sudah baik, tapi karena latar belakang itu, maka itu tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Mama, begitu juga di dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga ini, kita tentu mau supaya kita punya rumah tangga ini yang paling hebat sudah, yang paling luar biasa sudah, yang paling punya segalanya begitu. Ini hari kalau lihat tetangga sebelah sudah punya parabol, istri akan bilang, bapak, dong sebelah so ada parabol, tidak besar ke kita, dong punya kecil-kecil, lebih bagus, kita beli itu. Padahal parabolnya mereka masih jadi, yang besar tadi masih jadi. Akhirnya bapak pergi koperasi. Kemudian tetangganya, karena penghasilannya baik, Tuhan kasih berkat baik, hatinya tidak penuh dengan iri hati. Mereka mampu beli motor dan beli motor. Istri bilang, bapak, saya panas terus di pasar nih. Sebelah dong su beli motor. Revo nah kita beli yang bagus satu lain. Kita beli Scoopy apa supaya bisa muat di depan dengan muat di belakang. Akhirnya apa? Di koperasi belum habis, bapak pi bang lah, ambil di sana, tutup di sana. Kaget tetangga sebelah, Tuhan kasih berkat, ada oto. Mama menangis 1 tahun karena tidak ada uang untuk beli. Bapak Mama kepingin hidup maju itu baik, baik sekali. Kepingin supaya rumah tangga kita menjadi prioritas di tengah-tengah bermasyarakat, itu baik. Tapi prioritas yang seperti apa? Kalau kemudian dilatar belakangi oleh iri hati, maka siapa yang menjadi prioritas itu salah besar. Siapa yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Maka Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 akan menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang utama, keutamaan dalam hidup kita haruslah Kristus. Itu yang paling utama. Dan kalau Kristus menjadi utama di dalam rumah tangga,
maka berbahagialah engkau. Maka Mazmur 128 menjelaskan kepada kita begitu luar biasa. Kalau Kristus menjadi yang utama, Tuhan menjadi yang utama dalam hidupmu, maka rumah tanggamu akan diberkati secara luar biasa. Tidak ada iri hati antara kakak dengan adik. Tidak ada ketersinggungan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena masing-masing suka kenal dia punya hakikat. Laki-laki karena dia mengenal Tuhan, maka dia mengenal hakikat istrinya, begitu. Ketika istri dia dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama, dia kenal hakikat suaminya, maka dia tidak akan mengomel-mengomel dia pun suami. Kalau dia pun suami sampai kamar mandi baru berteriak, "Mama, handuk." Saya lihat ada bapak-bapak yang ketawa, ini pasti begitu. Masuk kamar mandi habis baru bilang, "Mama, handuk." Mama, saya harus kasih ingat, hakikat laki-laki salah satu itu pelupa. Kami jalan sudah sampai 20 meter, baru kami balik kembali. Pintu tadi su kunci kok belum? Kompor itu su kasih mati atau belum? Kalau kami laki-laki begitu, sering sekali untuk lupa. Tapi kalau perempuan, bapak-bapak jangan marah. Kalau kita laki-laki 1 kata, perempuan 7 kata. Karena itu hakikat mereka. Kenapa? Karena dalam otak mereka memikirkan banyak hal. Kompor yang harus kasih mati tadi, rumah yang harus dikunci, rumah yang harus bersih. Kalau bapak-bapak tanya ke mama-mama, kompor su mati ke belum? Mama akan jawab, rumah su bersih, pakaian su lipat, semua su beres di dalam rumah. Sehingga apa? Kita 1 kata, mereka 7 kata. Dan ketika laki-laki mengenal istrinya, sekenal dia kepada Tuhan, dan dia menerima istrinya seperti itu, maka ketika Kristus menjadi utama, dan ketika dia mengasihi dia punya istri dan dia punya istri menghormati dia suami, dan Kristus menjadi utama di dalamnya, maka rumah tanggamu akan berhasil, prioritas. Makanya Yosafat yang paling pertama yang dia lakukan di dalam mengokohkan dia punya kerajaan adalah hidup takut akan Tuhan. Itu yang paling utama bagi Yosafat. Dia jauhkan semua Baal-Baal. Dia jauhkan semua hal-hal yang tidak baik. Dia jauhkan semua penyembahan-penyembahan berhala. Yang dia dahulukan adalah Allah. Baal-Baal itu dihapuskan. Dia mau menjadikan Allah yang utama dalam kerajaan, karena dia tahu kalau Allah menjadi yang utama, maka kerajaannya akan bagus. Demikian pula kita. Kalau kita mau rumah tangga kita kokoh, kuat, terjaga, aman, damai, sejahtera, maka jadikanlah Allah yang utama. Sekali lagi saya kasih ingat, untuk menerima istri atau menerima suamimu punya hakikat, kenalah dia di dalam Allah. Makanya Efesus pasal 5 itu menjelaskan hal utama yang paling dibutuhkan oleh suami itu apa? Suami tidak butuh kasih sayang yang banyak-banyak gitu, tidak. Yang paling dibutuhkan oleh suami itu apa? Penghormatan. Itu hal yang paling utama. Kalau istri dia mengutamakan Kristus dan dia kenal Kristus, maka dia akan kenal firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 yang berkata bahwa, hai istri, tunduklah terhadap suamimu. Tunduk ini memang masalah administratif saya dalam rumah. Karena banyak kali bapak-bapak juga lebih banyak diam kalau mama sudah omong. Yang berkelahi itu biasa bapak pilih diam. Betul bapak-bapak? Iya, itu hakikat istrimu, terima sudah. Karena itu yang dari Tuhan. Kenapa? Kenapa seperti itu bapak mama? Karena istri yang paling dia utamakan, yang paling dia butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Maka firman Tuhan dalam Efesus 5 bilang apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Karena itu yang paling istri butuhkan, kasihi. Begitu. Ya. Sapa seorang istri pagi-pagi, pelukan hangat seorang suami terhadap istri, itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena istri butuh itu. Jadi kalau istri pelese sepanjang hari, bapak-bapak rasa sudah, berarti saya tidak memberikan kasih sayang kepada dia. Memperkokoh rumah tanggamu harus kenal Tuhan. Memperkokoh persekutuan kita yang diutamakan adalah Kristus. Mau supaya persekutuan gereja ini kokoh?
jangan cari, jangan membuat diri kita ini tinggi di gereja. Jangan. Jadikanlah Kristus yang utama. Bapak Mama Majelis menjalankan tugas yang dipercayakan kepadamu itu bukan juga untuk menekan, memerintah dan seperti kayak otoriter. Tidak. Majelis juga, minta maaf, jemaat juga yang dilayani harus juga merasa diri bahwa talenta itu Tuhan berikan juga untuk mampu melayani diri dan keluarganya. Tidak bisa seorang laki-laki hanya bilang, nanti majelis tolong datang doa ke rumah kami. Padahal dia tahu tugas sebagai seorang suami adalah menjadi imam di dalam rumahnya. Pelayanan di dalam gereja harus dilatar belakangi bahwa Kristuslah kepala. Sehingga tiap-tiap orang yang mau datang ke gereja, latar belakangnya dia datang itu memang betul-betul untuk memuji Tuhan. Sehingga kalau dia ada masalah dengan dia saudara di dalam gereja, dia akan tetap datang. Kenapa? Karena gereja itu milik Tuhan. Karena pelayanan di dalam gereja adalah kepunyaan Kristus. Walau dia benci setengah mati dengan salah satu majelis di dalam gereja, dia tetap datang. Kenapa? Karena Kristus yang utama, bukan majelis. Biar dia tahu, Pak Pendeta pengkhotbah itu terlalu lama setengah mati. Pak Pendeta pengkhotbah itu noe sekali. Pak malas datang. Bukan karena pendeta khotbah tidak bagus, atau pendeta khotbahnya noe, atau tidak semangat, atau tidak lucu, lalu jemaat tidak mau datang. Padahal gereja itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Kristus. Yang diutamakan bukan pendeta, tetapi Kristus. Sehingga kalau Kristus menjadi utama, tidak ada yang mampu menghalangi kita untuk bersekutu. Tidak ada yang akan cari muka, tidak ada yang akan jual dia pun teman pun nama, tidak ada yang mulai gosip. Lihat satu tuh, dia keluar rumah rapi sopan begitu lu tahu kok tidak? Mari kau cerita. Dia tidak akan jual dia saudara begitu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Kristus adalah kepala dan dia membuat semua yang ada di sini setara, setingkat, sederajat. Tidak ada kasta-kasta di dalam gereja. Kekasih-kekasih Tuhan, itu yang paling utama. Kalau kita mau hidup kita kokoh, rumah tangga kita kokoh, yang diprioritaskan siapa? Kristus. Yang kedua, apa kalau setelah kita mengenal bahwa Kristus itu yang menjadi prioritas, lalu apa yang harus kita lakukan yang menjadi prioritas? Hari itu Yosafat dia mengirimkan para pengajar-pengajar ke seluruh Yudea untuk memberikan pelajaran, untuk mengajarkan Taurat. Ternyata berkaca dari hal ini, hal yang menjadi prioritas untuk kita memanage hidup kita ini menjadi baik adalah dengan mendapatkan pelajaran yang baik dan melakukan apa yang diajarkan itu. Ketika kita sebagai rumah tangga, sebagai persekutuan gereja, kalau kita tidak rajin mengenal apa mau Tuhan, kalau kita tidak mengenal Taurat Tuhan, maka rumah tangga kita akan cepat hancur. Persekutuan kita akan cepat hancur kalau kita tidak mengenal kehendak Tuhan. Ada yang tahu, oh Tuhan Yesus yang itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan melihat siapakah saya, tapi apa yang saya lakukan. Ini paling penting, kekasih-kekasih Tuhan. Maka oleh Yosua kepada kita dijelaskan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, dia bilang begini kepada kita. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau tiap-tiap pribadi dia tahu bahwa yang harus dia lakukan adalah kehendak Tuhan, adalah Taurat Tuhan,
maka hidupnya Tuhan akan buka jalan dan dia beruntung dan dia berhasil. Bab mama, di mana Taurat itu? Kalau kita punya anak-anak yang katekisasi, sepanjang tahun itu kita akan ajar 10 hukum Taurat, 1 sampai 10. Habis katekisasi 1. Cek sound. Cek sound, cek. Cek. Cek sound. Minta maaf itu intermezzo. Saya lupa tadi saya khotbah sampai mana. Bapak Mama, kalau kita tahu bahwa prioritas kita adalah melakukan kehendak Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup kita akan beruntung. Dimanapun engkau pergi, kalau menuju kepada pekerjaanmu engkau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak tipu-tipu, melakukan yang baik, tidak cari muka kepada atasan, tetapi bekerja dengan tahu takut akan Tuhan, maka beruntunglah hidupmu. Ketika di dalam rumah tanggamu engkau tidak hanya menyimpan ini Alkitab ini sampai berdebu, kapan hari Minggu dulu baru mulai cari, mama Alkitab di mana? Lalu bawa ke gereja. Kapan ibadah dulu baru kita cari Alkitab. Tapi waktu di rumah ada begitu banyak waktu senggang, kita tidak buka dan baca. Lalu ketika omong firman dari sini, kita mulai garuk-garuk kepala. Kalau tiba-tiba saudara-saudara kita yang tidak biasa pegang Alkitab dong tanya ini firman dari mana, kita juga akan mulai karang-karang sudah ini. Cari, oh itu dari 2 Timotius, oh itu dari 2 Filemon, padahal Filemonnya tidak ada 2, 1 saja. Bapak Mama, ketika di dalam rumah firman Tuhan menjadi utama dan seluruh apa yang menjadi laku kita di dalam rumah tangga seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka berbahagialah rumah tanggamu. Ketika engkau ada di dalam gereja dan betul-betul firman Tuhan, kehendak Tuhan yang kita laksanakan, maka tidak akan ada fitnahan, tidak akan ada gosip, tidak akan ada perpecahan dan lain sebagainya. Yosafat tahu, Bapak Mama, kalau mental orang-orang di dalam kerajaannya itu seturut dengan mental yang diberikan oleh Tuhan. Kalau pengetahuan orang-orang di dalam kerajaan itu adalah pengetahuan yang tahu takut akan Tuhan, maka dia tahu kerajaannya akan kokoh. Kalau hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mengajak bagi kita, pilihlah Kristus menjadi prioritas dalam hidupmu dan lakukanlah kehendaknya sebagai prioritas dalam tiap lakumu. Maka pada saat yang sama engkau sedang menata kehidupanmu menjadi lebih baik. Percayalah, ketika melakukan itu semua, Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagimu di depan sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.